Gak usah gimana bang, ngobrol aja. Join ya. Join. Si. Duk. Nih, fight banget gila. Jujur fight. Kurang gak nih orangnya nih? Nongkrong sepi banget apa ya? Kayak lagi di Harley gue, kayak lagi di Harley. Ada motor tua. Asli. Mau dijual apa ini? Kagak. Kagak sih. Open beat. Suka custom aja kan. Anak di kafe mah. Tapi keren ya. Motornya custom sih, keren. Gua akuin oke. Kayak banget tuh. Sore-sore yang mau hujan gak jadi ini. Iya. Cuaca kagak. Gue udah panik kalau tadi pada saat jalan sebelum gua nyampe sini. Ya. Adalah udah dari Cawang mah udah mendung nih acara gagal kayak aduh. Gue takut kagak punya plan kan, sharing gak punya plan. Tapi pas gue tanya Gopay tadi gimana Pak plan kalau hujan? Oh aman bang, ada bang plan. Gue kan mantap. Oke, punya. Tapi kalau ada plan yang lain agak gelap sih. Kalau misalkan di jam podcast hujan ya. Tadi kan udah sempet mau diundur bukan? Ngobrol santainya. Sempet mau tapping? Iya. Sebelum mau diundur. Oh, iya. Mau diundur karena hujan. Ya. Seru nih. Hari ini. Lagi pada ngapain sih? Gambar, mural. Love mural ya? Iya. Love mural ya. Dengan kesenian kita berkomunikasi. Iya. Di kafe banget ya? Kita menyampaikan pesan. Aish. Well, tergantung juga. Di kafe itu kebagi dua mazhab. Info aja. Info aja. Di kafe itu kebagi dari yang gue lihat ya, nggak tahu mungkin dari mata gue doang gitu. Dari yang gue lihat di kafe itu kebagi jadi dua mazhab. Mazhab pertama tuh aliran desain fungsional. Pokoknya yang satu lagi itu desain kesenian. Art design. Siap. Yang satu kalau desain fungsional itu ya udah lu ngedesain sebagaimana desainer yang profesional, yang industri gitu. Meskipun sama-sama kerja di bidang kreatif, tapi desainer yang mazhab ini tuh orangnya lebih kagak nyentrik gitu. Pakaiannya lebih hitam-hitam. Enggak yang skena ada gambar muka bandnya di sini gitu. Buset. Belakangnya ada drumnya gitu kagak. Gue di otak gue kayak ngomongin diri sendiri apa ya? Kebetulan gue. Kebetulan emang dia banget gak sih? Kebetulan emang mazhab gue yang itu. Desain fungsional. Iya, karena gue nggak bakat dalam desain yang kesenian. Karena gue kagak bisa begini nih gue nih. Gue nggak peka nih. Kata-kata visual yang kayak pop art, urban, desain-desain ala Blok M gitu-gitu. Gue nggak ini gue sumpah. Nah, karena gue sadar gue kurang di situ, makanya gue datang ke acara ini gitu. Sekalian gue mau belajar juga kan. Maksudnya karakter visual maksudnya karakter visual desain urban art itu gimana sih gitu. Baik digital, baik konvensional kayak gini. Ya, gue pengen tahu aja. Cuman mereka berdua nih kagak versus kagak Batman versus Superman gitu, kagak. Berjalan beriringan tuh ya. Iya kagak Thanos sama Avenger kagak. Biasa aja temen doang, temen aja. Coba beda aliran lah ya. Iya. Nah sini nih rame nih. Udah ada. Lihat, buset udah bobocat. Mana-mana. Semangat ya. Gokil ya bang. Tapi gue penasaran dah bang. Maksudnya kayak lu kan tadi apa namanya mazhabnya yang industrial kan. Maksudnya kayak lu desainer seperti desainer grafis pada umumnya gitu. Gimana sih? Gue penasaran aja gimana cara lu buat kayak nyampein pesan lu supaya masih ada touch ya kayak ini tuh desain lu gitu. Yang bisa orang lihat tapi kayak pesan kayak let's say lu kerja buat lu kerja buat satu company gitu tapi si identitas company-nya ini tuh tetap gak hilang gitu. Iya, gimana tuh bang? Now this is the difference between design and art. Art itu dibutuhkan semacam keakuan atau signature dalam karya yang dibuat sehingga orang tahu kalau ini mah karya si A gitu. Sementara desainer yang industrial
itu nggak boleh ada keakuan karena semua harus tentang audiens, nggak boleh ada guanya karena guanya nggak penting. Yang buat mah nggak penting. Yang Lu penting- cuma yang penting. pekerja Buat gitu. apa? Yang penting karyanya bantu orang. Yang penting bener, karya bener. fungsional gitu. Nasional. Oh iya, lu berdua perempuan sih ya. Beda. Tapi tahu nggak kalau desain toilet laki-laki urinoirnya itu ada lalatnya? Di Nggak mall-mall tahu. tuh ada lalatnya. Lu tanya deh kayak nonton deh. Bener gak? Itu didesain gitu. Itu ada orang yang ngedesain. Pertama itu desainnya dipakai di bandara kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Desain lalat ada di urinoir itu bertujuan untuk biar kita ngarahin arah pipis kita itu ke arah situ biar cipratan air pesingnya tuh kagak melebar Kemana-mana. kemana-mana. Jadi Oh, kagak karena jorok. kita bukan cowok, jadi kita nggak tahu. Kita gak tau, gue gak pernah liat urinori ya. Ada. Ada. Dan Menarik emang sih. fungsi tujuannya untuk gitu. Siapa yang buat? Gak tahu, gak penting. Ya penting karyanya sampai sekarang masih ada. Fungsional banget gila itu. Meskipun cuman ya elah, Laut. Bisa diganti yang lain gak tuh? bisa aja. Bullseye. Nyamuk, bullseye. Bullseye. Iya, bisa aja. Biar ada sense of victory-nya gitu Iya. kan kalau kena. Iya. Menarik sih. Nah, Menarik. itu yang apa namanya yang menjadi perbedaan ya. Cuman bukan berarti itu, mentang-mentang desainnya fungsional, artinya dia lebih tinggi daripada desain yang art, dan segala macam. Dan lebih punya nilai jual, dan segala macam. Menurut siapa? Hah? Menurut siapa itu? Seni lebih tinggi dari fungsional atau fungsional yang lebih tinggi dari seni? Sama aja. Dua-duanya sama-sama karya. Betul. Nggak ada yang salah. Itu tuh gue jadi inget yang ada kampus gede kemarin yang bikin festival seni lah, festival seni. Terus Ada, gue tahu tuh. seliweran kan di Iya. di medsos gua kayak ada kata-kata di mana itu nampilin instalasi seni yang menurut gue juga emang kayak gak konvensional kan. Terus ada orang ada kayak pepatah, bukan pepatah sih, kayak ada orang bilang kayak kalau misalnya seni itu emang fungsinya untuk mengganggu yang tenang dan menenangkan yang sedang terganggu. Menurut lo bener gak tuh? Menurut lo kayak mana? Ini kacamata seni ya. Menarik sih. Ya, kacamata seni biru sama dengan merah juga bener itu sih. Jadi ya kalau seni itu ya suka-suka yang buat ya, sakarmu karena esensi dari seni itu ekspresi diri. Apa yang ingin coba diekspresikan oleh si pembuat karyanya, ya itulah pesannya gitu. Bedanya kalau pesan di karya seni itu pesannya dia kayak menjerumus begini. Jadi dia segi, jadi kayak ini karya, abis itu pesannya itu bentuknya kerucut. Tiap orang yang lihat beda. Kalau itu karya desain seni atau karya seni pada umumnya ya. Tapi kalau karya desain yang industrial tadi, itu pesannya begini sih. Pesannya begini. Kepala lebar ya. Jadi dari tukang kondom sampai presiden harus tahu yang lu buat tuh maksudnya apa gitu. Kalau dari profesi tukang kondom sampai presiden ada satu profesi supir taksi yang nggak ngerti itu di sana apa, berarti lo belum nyampe gitu. Misalnya belum Kayak contohnya yang dari kerucut ke lebar itu yang laut itu ya. Semua Iya, ngerti. Semua orang ngerti, semua laki-laki di dunia ngerti. Saya harus menargetkan ini. ada apa sih anjir? Padahal nggak ada teks yang nyuruh, nggak ada. Itu powerful design tuh Di situ. di situ. Dan powerful karya seni itu di situ. Awal-awal karya seni itu kan untuk mendistrap. Kalau lihat sejarah di Eropa ya, maksudnya zaman-zaman barok, zaman-zaman gotik, itu untuk mendistrap ini loh. Dulu karya seni itu hanya untuk kaum berpendidikan, makanya seninya bagus, realistis banget gitu. Kain yang dilukis tuh, bener-bener realistis gitu. Muncul satu karya seni yang acak-acakan, yang apa segala macam, itu untuk nyindir. Seni bukan untuk yang sekolah doang kali gitu. Orang miskin kayak gue juga yang nggak punya basic gambar segala macam, yang nggak punya duit buat mengembangkan pendidikan di sekolah kesenian mahal juga bisa gitu. Mulai dari situ. Asik banget. Jadi gitu. Nih yang kayak dilakuin sama teman-teman di sini nih. Ini kan acaranya RBC sama Seri kan. Iya. Kita berusaha untuk memfasilitasi ya maksudnya. Biar gue percaya kalau pesan lewat seni itu jauh lebih bisa inklusif karena orang bisa maknain dengan sakar dia ya. Iya. Sakarmu lah gitu ya. Lo mau maknai dia sebagai orang kaya juga ya bodo amat gitu ya. Ya udah sakarmu gitu. Jadi karena tidak adanya aturan, tapi
bukan berarti nggak ada aturan tuh artinya immoral ya. Itu lain, itu lain. Itu nggak ada urusan. Tapi seni itu bisa gak sih Bang dijadiin pesan supaya kita tuh bisa lebih menyertai lingkungan gitu? Bisa lah, bisa lah, Bisa banget kan? bisa. Even kayak seposter kayak jangan buang sampah sembarangan aja itu sebetulnya kalau misalnya mau dibilang seni bisa dibilang seni juga kan. Kalau nggak salah, gue lupa ya nama senimannya siapa ya. Dan apakah gue salah juga, gue juga nggak tahu ya. Cuman gue pernah dengar cerita dari temen gitu. Ada dia pernah datang ke satu pameran seni. Hah? Dia pernah datang ke satu pameran seni, terus isinya tuh cuman jadi satu instalasi itu isinya cuma sampah plastik dong. Nggak ada karyanya, nggak ada. Karyanya itu sampah plastik dong gitu. Terio, apa segala Aqua, Maison gitu-gitu. Udah itu cuma ditumpuk di sini gitu. Tapi gue pernah aduh gue lupa lagi nih seniman Indonesia dan waktu itu apa namanya art installationnya emang soal laut dan itu dia masang sampah juga tapi kayak sampahnya tuh misal dia kan gabungan antara yang kayak immersive art gitu kan jadi ada seni di kainnya di gambarnya ada gambar terus ada juga yang kayak pakai physical artnya itu pakai sampah kayak kan biasanya kita ngeliat yang kata jangan pakai sedotan plastik buat nyelamatin save the turtles. Nah, dia tuh bikin kayak gitu jadi ada gambar kura-kuranya tapi si plastiknya itu benar-benar plastik yang dipasang di ininya di apa namanya kainnya di gambar kura-kuranya itu. Terus kayak bikin ubur-ubur tapi pakai sampah juga kayak gitu waktu itu di Bogor. Iya. Jadi emang ya kalau dia bilang kagak bisa ya bohong ya. Karena emang Seni awalnya tuh sesuatu yang gak terbatas gak sih? awalnya ya dari situ. Iya. Susah banget membatasi seni tuh. Dan seni bentuknya apa? Ya apapun lah. Apapun. Yang teman-teman di sini lakuin acara RBC sama seri di sini lakuin kebetulan aja temanya adalah seni visual kan, Iya. seni mural gitu, seni visual, seni bermural. Karena ya kebetulan River Break juga kan komunitas dia virtual loh. 2000 berapa sih? Apa kita tanyain aja ya? Siapa? Panggil aja. Teman-teman Kita panggil aja kali ya. Panggil aja kali Ketua ya. RBC-nya. Mana sih? Pai. Apa ya? Kita mau ngobrol nih, Pak. Saya ngobrol bentar. Nggak sibuk kan lo? Sibuk sebenarnya cuma nggak apa-apa Islam. Gak apa-apa ya. Ntar ya. Baik. Nah, jujur. Lanjut. Tangannya udah penuh cap. Wah. Tunjukin dulu. So artsy. Ini dah tadi kata Bang S kan River Break udah lama ya. Ceritain dong. Ini bagus. Gue kenalan dulu. Apa ya? Oke. Baru kenal. Apa biar Coba. organik aja. Iya. Kan tadi katanya udah lama tuh River Break. Ceritain lah dikit-dikit soal River Break. River Break. Pokoknya River Break tuh sebenarnya kan River Break di kampus ini komunitasnya jarang ya. Awal-awal tuh. Awal-awal dia berdiri nih, Pak. Jarang ada yang maksudnya yang suka graffiti kayak gini jarang. Akhirnya nemu lah 2-3 orang. Setelah nemu 2-3 orang ada yang mungkin abang pada saat itu mikirnya menjadi komunitas kali. Iya. Gitu. Itu tahun berapa, Pak? 2014 kalau nggak salah ya. 2014 ya. Itu bikin River Break ya kalau nggak salah. 2014. Udah 11 tahun tuh. Berarti ya. Berarti sekarang udah 11 tahun. 11 tahun gila lagi. Kemarin baru ulang tahun itu. Tanggal berapa, Pak? Ulang tahunnya, Pak? Bab 1 Oktober kalau nggak salah dah. Jujur. Udah bukan tahun nyebutnya dekade. Satu dekade. Gacor nih Gua RBC. applause dulu sama. Iya bener. Applause dulu gua sama River Break. Nafasnya panjang nih sampai sekarang. Panjang. Semoga seri juga demikian ya. Amin. Seri juga demikian. Kalau ini gue berharap bisa jadi napas panjang. Iya. Buat tahun depan, buat tahun apa. Niatnya apa, Pak? Misal nih, tahun depan ada kesempatan lagi nih, kita collab lagi nih. Lo mau bikin gebrakan apa lagi? Gila. Gebrakan apa lagi? Gebrakan tahun ini sekarang kan Tumblr. Iya. Nah, nih, banget nih. Apa, Pak? Tahun depan, Pak? Ide lo aja deh, kasarnya dulu aja. Kasarnya Kita dulu aja. ngobrol dulu aja di sini. Asbun dulu aja, asbun dulu. Dulu aja, Pak.
Apa nih Tapi niatan? tuh gue tertarik bikin ini dulu gantungan kunci. Gantungan kunci. Dari apa itu? Dari apa itu? Dari apa tuh, Pai? Bisa pilok juga. Oh iya iya. Kayak gitu. Oh. Jadi kepala ininya nih yang capsnya ini. Coba. Ini kan bisa jadiin ini kan copot pasang kan. Jadiin gantung kunci ya. Oh Menarik. iya menarik sih. Terus tinggal dipasang. Pasang, masukin dulu. Oke. Asik. Keren sih. Boleh sih. PR buat tahun depan ya. PR buat tahun depan ya. Iya. Produknya adalah ini ya. Baru ide. Baru ide. Bukan dari dulu sih. Udah kepikiran? Enggak. Selain ini ya. Yang dibuat dari pilok sebenarnya ada juga kayak misalnya diorama. Diorama apa tuh, Pai? Kalau yang belum tahu, Pai. Diorama tuh kayak gini, misalnya ngebikin sesuatu hal yang skalanya gede dijadiin ke skalanya kecil. Maket. Iya, maket kayak gitu. Iya. Kalau dalam bentuk digital isometrik. Iya, kali kayak gitu ya. Oh sebelumnya udah ada tuh berarti. Iya, pas gua ini ke acara UI. Apa ya nama acaranya gua lupa. Pokoknya pas itu gua gabut kan mau naruh karya apaan. Akhirnya sebenarnya itu nemu juga di TikTok. Ada orang ngebikin pilok gitu, pilok pecahan terus dipotong tengahnya. Terus dihias-hias gitu jadi kayak ada gambarnya juga kan. Kan sebenarnya masih ada di rumah gua. Menarik sih. Tapi kalau itu lebih ke kayak pajangan ya. Jangan aja. Itu fungsional. Bisa jadi lampu tidur juga sebenarnya. Cuman ya tergantung dari kitanya aja gimana. Iya benar juga gitu. Menarik sih. Menarik ya idenya. Menarik. Oke. Siap sih. Tapi lu dari siap lah membersamai. Tapi RBC itu kan komunitas naungannya DKP ya. Kalau DKP sendiri terdekat ada gerakan apa sih DKP? Iya. Sekarang ini. Halloween. Halloween ya. Tanggal 7 kalau nggak salah. Iya. Tanggal 7 November. Itu tiap tahun tuh wajib ya. Tiap Wajib. tahun tuh wajib pakai hal. Sama ini ada karma ntar di Desember. Iya, Desember karena. Karma tuh apa? Karya Jelasin dulu, Pak. mahasiswa. Jadi karya mahasiswa tuh dibuatnya sekitar 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Pokoknya karya-karya mahasiswa lah. Tema-temanya itu. Berarti itu bentuknya art exhibition ya? Exhibition pameran Iya, Pak. besar nih. Besar. Gede banget nih. Gede bro. Satu kampus lah. Satu kampus. Wow. Lu bayangin satu Gacor. kampus. Lu bayangin satu kampus. Jadi satu kampus tempat-tempatnya dia tadi ya udah cuman dipakai lorong biasa aja. Ini kita sulap ya. Kita sulap jadi pameran karya di situ. Sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Kayak tahun kemarin tuh temanya kiamat. Wow. Ya udah berantakan semuanya gitu. Menarik sih. Pokoknya sih ada mau. Boleh denger nggak? Boleh tahu nggak kalau emang dia izinin Bang kasih tahu ya? Temanya apa nih? Untuk tahun ini. Untuk karma tahun ini di bulan Desember nanti ya. Gue lupa, jujur, gue lupa. Tapi kalau Halloween temanya. Tahu nggak lu? Halloween kapan nih? Sebelum karma apa sesudah karma? Sebelum karma. Oh, berarti Halloween dulu baru karma. Hmm. Jadi yang paling dekat Halloween ya. Emang Oke. ada temanya emang? Ada kocak. Parah lu. Parah sih. Tapi gue juga nggak tahu judulnya apa ya. Emang ada bener? Ada beneran. Aku juga nggak tahu gue soalnya. Emang Ada. Kan kalau tahun lalu ini kan kultus. Oh iya. Kultus. Masa gue tahu sih? Lu kagak nih. Ya, yang gue tahu kan gue anak art ya. Oh iya. Asik. Bikin salib-salib gitu. Iya. Iya emang bener. Tapi gue penasaran dan nanti pas di Halloween kan biasanya suka ada tenan-tenan gitu. Ini River Break mau jualan sekian. Apa kagak? Apa ini cuma buat PO gitu? Iya. Sebenarnya tergantung dari kita-kitanya juga ya. Tergantung dari limbah. Kan kalau misalnya yang dipakai buat tumbler itu yang 600 ml. Kalau semisal mau bikin tumbler yang banyak, otomatis limbahnya juga harus banyak. Iya. Dia juga gak bakal ngeluarin duit cuma buat beli pilok terus gue pakai, nggak kayak gitu juga. Maksudnya seadanya aja gitu. Oh. Kalau misal nih dari video ini kita encourage orang untuk ada yang punya limbah pilok berukuran 600 mm. Terus mereka mau donasi untuk itu diolah jadi tumbler. Sabi Boleh banget. Sabi nggak? Nanti seri buka ya. Iya. Bisa. Nanti seri buka, teman-teman bisa ngasih ke seri. Soalnya gini, Limbahnya ntar kita dikasih dari juga gue pas itu baru beli cuma 1 doang. Sisanya itu dikasih.
Oh, iya. Berarti emang dari awalnya udah kayak gitu ya? Iya, emang untuk jaga lingkungan kan, maksudnya kan reusable lagi. Iya Di, benar. di recycle lagi, jadi kagak kebuang sia-sia gitu. Tapi lu nggak mau bikin yang ukuran lain emang? Yang buat kopi kan 600 ml biasanya buat air putih kan? Buat Iya. bikin kopi biasanya kan lebih kecil tuh. Kayak yang segitu ya. Iya, yang Botolnya. segini-segini kan biasanya buat kopi itu. Kalau gue ngeliatnya tergantung sama ini ya. Ini pertama kali dibikin atau pertama kali ada idenya, pas itu ada air gratis di kampus. Oh, Iya. iya. Pemikiran pertama tumbler. Heeh. Tumbler atau kan gede kan? Iya. Udah paling gede ini. Cuma kalau misalnya ada ide buat sama maksudnya kayak buat gelas kopi juga, ini gak ada. Cuman gua mempraktekannya nggak harus ada pengalamannya juga. Jadi nggak harus barang karena masuk ke tubuh juga lah. Iya. Nggak mungkin ada yang diapain. Oke. Isi. Berarti lo harus nyoba dulu ya. Ya, intinya kan karena ya kita kagak bisa ini ya, maksudnya kan barang-barang atau bahan mentahnya kan dari basically limbah kan, biasanya Iya, sampah. benar. Jadi harus butuh effort lebih untuk kita kelola. Ya. Iya. benar. Oh, Berarti limited ya? Limited edition hitungannya ya? ini limited ya? Limited. Nah, yang mau Terbatas guys, ayo guys. beli guys. Yang mau lo tetap Menarik produksi loh ini. Iya, tergantung limbah. Iya. Tapi gue pas awal, gue pikir tilok cuma dibelah langsung diisi air. Gue baru tahu kalau dalamnya harus ada tumblernya, Pai. Ya iyalah kocak lo mau minum. Iya kali cuma disanitasi doang, cuma Ya kali dibersihin gila doang. kita gak ada yang tahu gila. Iya. Iya sih. Tapi kan orang gila makan sampah juga kagak mati. Bang. Bab. Dari Kobusher aja kena cancel loh bilang orang gila. Sekarang nyebutnya ODGJ. Sekarang nyebutnya ODGJ. ODGJ. Meskipun saya tidak peduli, sebut saja orang gila. Saya tidak peduli. It is what it is. Orang Indonesia tuh, Pai. Kadang menghaluskan kata demi tidak menyinggung orang, jatuhnya malah nanti salah paham orang. Iya. Itu. Kadang tuh ya, kadang gitu tuh. Oke. Menarik ya idenya ya. Menarik, Tapi menarik. dari seri juga gimana nih? Apa Ada nih? acara apa nih ke depannya? Kedepannya. Gimana Seri? Masuk nih seri. Jadi Untuk karma gimana Seri? tentang yang karma ini, sebenarnya kita juga ada agenda nih buat ngurangin limbah. Kita tuh ada konsepan mau ngurangin limbah bekas bindernya mahasiswa. Binderan semesteran kan tebal tuh, sampah kertas semua. Kita pengen bikin kertas daur ulang, Pai. Gitu. Yang nanti kertas daur ulangnya difungsikan untuk apa? Nah, untuk di acara karma ini, kita tuh pengen kolaborasi juga. Jadi karya-karya dari yang anak di kafe atau yang siapapun lah yang mau ngelukis atau segala macam, itu kertasnya dari seri. Jadi kalau ada mahasiswa yang pengen bikin karya dengan apa namanya bahan ini ya, dengan bahan kertas gitu, ngelukis, gambar gitu apa segala macam, kita bakal nyediain nanti kertasnya dari kertas daur ulang. Kertas daur ulang. Nanti bakal kita sediain. Nah, itu salah satu bentuk kita kerjasama juga ya. Iya. Karena kolaborasi itu penting. Dan gue encourage untuk semua organisasi yang ada di kampus ya. Betul. Kita harus saling gitu ya. Maksudnya saling ngandelin satu sama lain tuh ya dengan cara yang seperti itu. Iya, gitu. Itu. Cara Jadi, kenal gitu. iya. Cara kita bentuk kerjasama adalah dengan cara kolaborasi. Nah, untuk acara Karma, Seri punya ide demikian tuh. Jadi kita bakal ngasih kertas bekas daur ulang untuk kita kasih biar bisa diolah untuk jadi karya gitu, Pak. Iya. Seru tuh buat apa kan kalau anak DKP kalau baru masuk ada gambreng ya, gambar bareng ya. Bisa Tuh, buat itu. stoknya juga bisa, stoknya. Buat itu. Stoknya juga bisa dipakai aja. Pakai Pakai aja. aja. Pakai aja gitu. Kurang minta lagi. Kertas apa aja apa ada Kasih tangan. gitu. Kertasnya kertas apa aja, Pai? Karena kalau bisa bicara kertas nih, itu kan dibikin bubur kertas dulu. Nah, itu bisa kita kasih warna putih lagi. Jadi kertas yang udah ada tintanya kayak koran, kayak kertas bekas kita nulis, itu bisa jadi putih lagi, Pai. Bisa jadi putih lagi. Gitu. Amanism. Tapi kertasnya bisa dipastikan ini enggak ya? Apa maksudnya kadang kan untuk bikin karya lukis tertentu apa segala macam kadang butuh spek kertas yang mungkin rada tebel gitu untuk bisa bahan cat untuk itu bisa dilakuin nggak kalau kertasnya hasil daur ulang? Bisa itu bisa diatur karena kan ketebalannya itu biasanya
di ini dari presannya kan. Kayak gitu. Nah, kita juga nanti beli cetakan kertasnya kan. Kan, iya. Jadi bisa diatur ketebalannya. Terus ukuran kertasnya itu bisa. Oke, menarik nih. Menarik nih. Ya, udah ini mana pas panjang ini ya. Panjang. Ya, panjang. Panjang napasnya. So far ini dong review acara dulu kali ya. Boleh. Karena udah jam segini nih. Gimana dari lo? Gimana, Pai? Gimana menurut lo acara sampai saat ini nih? Gokil banget, cuman kendala cuaca kali ya. Iya, benar sih. Cuaca kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa ngapa-ngapain nih. Soalnya siapa? Soalnya Doski. Lu kan Doski. Dosa antum. Ya. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berupaya. Ya. Kita hanya bisa berupaya. Oke, nanti kendalanya tadi cuaca. Cuman overall seru banget. Rame banget ya. Rame. Gila. Belum musik-musikan nih. Iya, mau musik-musikan nih. DJ Live musik habis DJ. Ini kita masih 2/3 acara ya? Iya, masih 2/3 acara. 3. Di tengah-tengah banget. Oke. Untuk aja. Sebelum musik-musikan udah rame nih. Iya. Ini pasti musik-musiknya lebih rame lagi nih hari ini. Gils. Lu nungguin itu tuh berarti tuh. Nungguin musik-musikan tuh. Kalau gue sih nungguin DJ dulu. Jujur. Dan nggak sepi aja kuping. Iya bener. Bener. Ini ya. Bunyi ya. Benar. Ini pamer. Iya, ini pameran karya, bukan kuburan. Bukan kuburan. Kan kuburan. Sepi tuh. Lo di belakang lagi gambar apa itu, Pai? Iya, Pak, ceritain, Pak. Apa yang lagi lo lakuin? lagi dikerjain tuh. Anak-anak lakuin. Kalau yang susah ini pada gambar-gambar yang dia mau dah. Kalau gua ngebikin logo dari. Oh, yang itu ya, sebelah kanan. Merah biru. Jadi, Oh, itu ya. Ini warna saya. Ini berarti apa namanya? Yang gambar-gambar yang udah jadi udah bebas mereka mau gambar apa aja berarti ya? Nggak di kayak lu disuruh gambar dengan pesan tertentu gitu. Apa ada arti, Pai? Apa ada artinya nih tiap gambar? Ini beda-beda ya. Oh beda-beda. beda orang, beda Yang tangan. Poki kan bisa lihat. Nah, beda lagi nih. Yes. Ini beda lagi. Cuman yang gua perhatiin sekarang, kebanyakan temanya mengurusin tema mencintai lingkungan. Iya. Kalau kita lihat ini kayak hijau-hijau banget ya. Iya. Banyak bunga. Banyak Pak, bunga. pokok DJ. Coba, Pak, ganja, Pak. Bukan. Itu iya hijau-hijau ganja apa bukan itu? Wow. Rumput bukan. Rumput ya? Wow. Rumput biasa aja ya. Biasa. Rumput biasa ya. Enggak ada di sini juga. Ya, ampun, ganja bukan. Bukan. Enggak ada di sini bersih ya. Bersih. Bersih. Agak ngeri dikit Iya. dong. Enggak Enggak ada. Kan lingkungan nih. Mencintai lingkungan. Cintai lingkungan. Oke. Which Mantap. mantap ya. Padahal kayak sebetulnya lu ngerasa gak sih kayak dari SD deh, dari kita TK dah kayak iya kita lomba menggambar dengan tema mencintai lingkungan gitu kan kayak udah biasa banget ya. Tapi menurut gue nih dengan adanya mural-mural kayak gini nih bukan pesannya lebih tersampaikan sih, lebih kayak fresh aja gitu ngelihatnya. Kan biasanya kayak ya udah temanya jangan buang sampah sembarangan, mencintai lingkungan kayak gitu. Iya. Menarik sih. Emang beda sih otak-otak anak di kafe ya. Iya. Otak anak seni beda sih. Kalau masalah kreativitas sih mereka deh. Idenya ada aja. Ada aja. Dongo aja. Indonesia itu. Bisa itu. Bisa itu. Biarin aja. Ini gambar lu kenapa belum lanjut nih? Ada kendala apa gitu? Kendala warna. Salah warna? Oh. Warnanya kenapa, Pai? Warnanya butek. Gua gak suka. Lu gak suka? Gua gak suka. Nggak suka warna butek ya? Lagi dicari warnanya yang benar. Narji. Jadi lu perfeksionis ya. Bahkan masalah warna aja. Bang, lihat ini kayak ada yang kurang aja. Kalau misalnya nggak pas gitu. Kayak gasrek ya. Gasek ya. Totalitas. Ya, soalnya kita ngebuat karya kan juga sama orang ya. Oh iya. Iya benar. Setuju. Kalau misalnya Masa lu mau ngasih orang yang iya. Tuh kan apa gue bilang di topik yang awal
nyeni-nyeninya anak desain tetap ada sense desainnya. Maksudnya apa? Gue bikin karya untuk orang, meskipun signature dia, meskipun art dia, cuman tetap ada itunya, tetap ada. Gue bikin untuk orang, Gue bikin dilihat orang. untuk audiens. Nah makanya gue bilang kenapa dua tipe desainer itu enggak versus, ya karena itu dia tadi sama aja. Karena basicnya art emang untuk dinikmatin. Iya. Jadi lo pasti mikirin sisi penikmatnya. Tapi gue seneng sih ngeliat orang kayak itu kan anak manajemen, dia juga ngegambar, nyoba-nyoba. Gue juga ngeliatnya. Jadi sebenarnya gue pas itu punya pikiran ngebikin satu spot itu buat ya gue gambar-gambarnya terserah. Cuman ya mungkin karena gitulah aplikasi kan kayak gitu, mungkin mau bikin acara dengan kagak aja gini. Oh gitu. Harus diinin dulu. Harus dititin dulu. Biar itu. Mungkin juga nggak, Del, kita kurang dapet tempat nih ya. Kalau tempatnya lebih luas lagi gitu, misalnya kita dikasih tempat yang lebih luas lagi, pasti reach yang bisa datang dan ikut gambar tuh pasti jauh lebih masif lagi, jauh lebih inklusif lagi gitu. Udah pasti. Ya, kita juga butuh tempat ya kalau pengen benar-benar semua mahasiswanya tuh bisa nikmatin gitu. Bener. Dan ini juga ya, sekalian deh matain stigma anak kafe yang kesana eksklusif gitu. Padahal kagak ya. Semua acara kita mau didatengin orang awam juga. Ini datang aja guys. Datang aja, mau lo anak mainnya, mau lo anak akuntansi kayak apa kayak. Kita mah gayanya doang begini gitu. Kita mah gayanya doang kesana gimana gitu. Padahal orangnya open Saya ya. rebel. Iya, padahal orangnya open gitu. Datang aja gitu. Gimana nih? Kita welcome juga pasti. Welcome juga kita. Nah, mungkin dari ini juga maksudnya gua ngasih tahu kalau misalnya kita bisa loh. Bener. Iya. Walaupun emang tidak sebegitu lancarnya, cuman ya mulai dari awal gak apa-apa. Iya, pelan-pelan dulu ya. Pelan dulu. Dikit-dikit dulu aja kita. Gimana? Recording masih aman nggak? Mali, reject. Itu recording aman. Udah berapa menit dah? Wow, stop dulu nggak sih?